Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ada sebuah realitas sosial yang sangat mengagumkan yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Cerita ini bisa kita temukan dalam kitab-kitab Asbabun Nuzul, di antaranya kitab yang ditulis oleh Al-Wahidi dan juga Suyuti. Di situ diceritakan bahwa ada seorang sahabat yang diberikan oleh sahabat yang lain kepala kambing. Udiya li rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'sya syatin. Jadi dihadiahkan kepadanya. Tidak lama setelah dia mendapatkan kepala kambing, orang yang mendapat hadiah ini berkata, "Inna akhi fulanan wa yalahu ahwaju ila hadha minna." Dia berkata, dia berpikir, katanya, sesungguhnya saudaraku si fulan dan keluarganya dan anak-anaknya lebih membutuhkan kepala kambing ini daripada aku. Faba'atha bihi ilaih, maka langsung kepala kambing yang baru dia diterima dari sahabat yang lain ini diberikan kepada kawannya yang menurutnya lebih membutuhkan daripada dirinya. Sebutlah dia si B, yang memberi pertama itu si A, dan dia beri kemudian ini si C. Rupanya si C yang baru menerima kepala kambing dari si B, yang dia diberi karena kasihan, sebagaimana juga si B diberi karena si A kasihan kepadanya. Dia kemudian mikir lagi, kawan saya si D dan anak-anaknya dan keluarganya lebih membutuhkan kepala kambing ini dari saya dan keluarga saya. Akhirnya dia kirim juga ke si D. Rupanya D begitu juga dia kirim ke E, E kirim ke F, dan seterusnya begitu. Dalam riwayat itu disebutkan falam yadal yab'atsu bihi wahidun ila akharin hatta tadawalahu sab'atu ahli abiyatin. Mereka itu saling atau terus satu sama lain melanjutkan, B ke C, C ke D, D ke E ke F, dan seterusnya begitu. Sampai kemudian kepala kambing ini terus berputar, terus berjalan sampai ke 7 rumah. 7 rumah ini bisa dimaknakan menyinggahi 7 rumah B sampai 6 berikutnya, atau lebih tepatnya untuk kasus ini, sebagaimana kata 7 juga sering dipakai dalam Al-Quran dengan makna ini, adalah ke banyak rumah. Sebab di ujung riwayat ini disebutkan hatta raja'at ila ulaik. Bahkan kepala kambing ini dari yang terakhir, taruhlah kita sebut si Z, memberikan kepada si A yang pertama kali memberikan kepala kambing itu. Dia juga mengira seperti yang lainnya, si A ini
beserta anak-anaknya, beserta keluarganya lebih butuh makanan ini daripada saya. Dia berikan kepada Ai. Atas kejadian yang sangat mengagumkan ini, akhirnya turunlah surat Al-Hasyr ayat 9, yang dalam ayat itu disebutkan walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi orang-orang Ansar itu di mana mereka lebih dahulu menempati kota Madinah, itu care sekali kepada orang-orang muhajirin yang datang. Mereka sayang, mereka mencintai, mereka membantu. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Malahan dengan ikhlas dia bantu itu, tidak ada sama sekali tujuan tertentu, hajat tertentu yang mendasarinya menolong itu. Malahan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan saudara-saudaranya yang kesusahan itu, walau sebenarnya dia juga sedang kesusahan. Wa may yuqa suhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang membebaskan dirinya dari kikir, maka mereka lah orang-orang yang menang. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari riwayat dan ayat ini. 3 diantaranya adalah, yang pertama, solidaritas sosial, khususnya dalam bentuk tolong menolong sebagaimana yang diceritakan dalam dalil-dalil tadi, adalah merupakan kunci kekuatan suatu masyarakat. Kita tahu bahwasanya di awal perjalanan kaum muslimin di Madinah itu ada sekelompok orang yang disebut dengan muhajirin, orang yang berpindah. Kalau bahasa sekarang itu disebut pengungsi. Mereka lari dari Makkah ke Madinah karena Makkah tidak kondusif lagi bagi mereka untuk mengamalkan ajaran agama, bahkan untuk hidup. Mereka berjalan, lari dengan apa yang bisa dibawa. Tentunya kehidupan mereka setelah sampai di Madinah adalah kehidupan yang tidak normal, serba kekurangan, miskin. Dia berada di daerah orang lain, yang daerah itu bagi sebagian besar mereka adalah daerah yang baru. Tapi rupanya dengan senjata solidaritas ini Rasulullah SAW berhasil membangun masyarakat ini, membangun komunitas ini, membangun umat ini menjadi orang-orang yang kuat, sehingga ketika diserang besar-besaran oleh orang-orang musyrik Makkah di awal-awal keberadaannya di Madinah, mereka itu menang besar dalam perang pertamanya, itu perang Badar. Jadi ini yang dihasilkan dari perilaku mereka, dari sikap hidup mereka yang tolong menolong itu. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang Ansar itu begitu mencintai, menyayangi, siap membantu, menolong, bahkan dengan upaya yang sangat maksimal sekalipun.
wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dia berikan apa yang dia bisa tanpa embel-embel kepentingan-kepentingan duniawi di belakang itu. Ikhlas dia lakukan itu. Malahan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sekalipun mereka sulit, sekalipun mereka dalam kesusahan, sekalipun apa yang mau diberikan itu dalam posisi dia juga butuh, dia lakukan pemberian bantuan itu. Itulah kemudian yang membuat mereka menjadi masyarakat hebat. Wa may yuqa suhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ketika mereka itu sudah bongkar, campakkan semua bentuk kekikiran, egoisme sosialnya itu, mereka menjadi orang-orang yang menang. Jadi tolong menolong, suka membantu, berinfak, solidaritas sosial, ini adalah fondasi yang kuat, yang kokoh dalam membangun sebuah masyarakat. Kemudian yang kedua, di dalam riwayat ini kita menemukan bahwa untuk menjadi seseorang yang menempati posisi membantu orang lain, tidaklah menunggu seseorang itu mesti kaya terlebih dahulu. Mesti apa yang dia miliki itu sudah berlebih dari apa yang dia butuhkan, baru kemudian dia dalam posisi dianjurkan untuk membantu orang lain. Rupanya tidak begitu. Dari cerita ini, kepala kambing itu berasal dari seseorang yang tadi kita istilahkan dengan A, si A, Pak A, kira-kira begitu. Dia motong kambing, dia yang punya ini pada awalnya, dan dia berikan kepalanya kepada kawannya karena dia merasa kasihan kepada kawannya ini. Dengan ujung cerita ini, hatta raja'an ila ulaik, bahwasanya kepala kambing ini kemudian mutar kembali kepada dia. Ini menunjukkan bahwasanya dia sebenarnya dalam posisi yang sama dengan orang-orang lain ini dalam pandangan mereka semua. Sehingga si Z misalnya yang terakhir tadi itu berkesimpulan, si A ini dia sedang kesulitan ini sekarang. Dia sedang butuh ini. Walaupun saya juga butuh, tapi saya lihat dia lebih butuh, maka dia berikan kepada A. Padahal A inilah yang pertama memberikan itu. Kalau dia memang orang yang berlebih-lebih, dia udah orang kaya, tentu tidak akan kembali lagi kepada dia. Jadi mereka itu betul-betul tidak dalam posisi sebagaimana yang sering disebutkan, sering diyakini, sering dipahami oleh sebagian orang, mesti orang yang berkelebihan terlebih dahulu. Rupanya tidak begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang termasuk yang lebih mendasar. Dalam riwayat ini, dalam ayat ini, ditegaskan bahwa sebenarnya setiap orang, apapun posisinya, mesti berupaya memberikan bantuan kepada orang lain. Ada satu pemikiran, bahkan mungkin keyakinan dari sebagian orang, mungkin sebagian kita,
persoalan itu akan tuntas, kesulitan itu akan teratasi kalau ada orang yang membantu kita, bahkan membantu sebanyak-banyak. Dia akan nihilkan, nafikan cara-cara lain, di antaranya dia berusaha membantu orang lain lagi yang mungkin lebih susah daripada dia. Dalam riwayat ini terlihat dengan jelas betapa cepatnya berubah status seseorang. Misalnya B tadi itu. Ketika dia menerima kepala kambing dari A, dia kemudian waqala, dia kemudian berkata, dia kemudian mikir, inna akhi fulanan, saudara saya si fulan itu dan anak-anaknya dan keluarganya lebih butuh kepala kambing ini, makanan ini daripada saya dan keluarga saya. Faba'atha bihi ilai, langsung dia antarkan ke si C. Statusnya yang sebelumnya diberi oleh A, kemudian dia bisa balikkan menjadi memberi kepada C. Begitu juga C ke D, begitu juga D ke E, dan seterusnya. Nah, ini yang seringkali sulit bagi sebagian orang untuk sampai pada kesimpulan yang seperti ini. Malahan ada yang merasa nyaman itu berada pada posisi dikasihani. Kalau bisa semua orang ini mengasihani saya, menolong saya, beri bantuan kepada saya. Ada yang menikmati status itu, sehingga dia tidak mau beranjak menjadi orang yang kemudian juga membantu orang lain. Dia tidak mau sampai ke situ. Dia nyaman dengan statusnya sebagai orang yang berada pada tangan di bawah. Padahal dengan merubah status menjadi orang yang memberi, orang yang turut meringankan beban orang lain, disitulah nanti kelimpahan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu datang. Fa amma man a'ta wattaqa, yang memberi dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, yakin dibalas dengan balasan yang terbaik, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan memudahkan baginya, Allah menyediakan baginya jalan-jalan kemudahan. Jadi dengan demikian, cara terbaik untuk mendapatkan kemudahan dalam hidup, mendapatkan pertolongan itu, mari kita juga gunakan apa yang kita punya ini untuk memudahkan, untuk menolong, untuk membebaskan orang lain dari kesusahan. Makanya seperti yang Rasul nasihatkan misalnya kepada Asma, amfiqi, kata Rasulullah, hai Asma, berinfaklah kamu, wala tuhsi, jangan kamu menghitung-hitung, pelit itu, terlalu perhitungan itu. Yusyallahu alaiki, Allah akan hitung-hitung juga untuk membantu kamu. Kemudian wala tu'i, dan jangan kamu itu menutup tempat makananmu, tidak mau berbagi. Yu'i Allah alaih, maka kalau itu yang kamu lakukan, Allah juga menutup persediaan makannya untuk diberikan kepadamu. Jadi tidak jarang seseorang itu lama atau susah kembali keluar dari statusnya di tangan di bawah itu karena dia tidak mau pindah menjadi orang yang tangan di atas, yang mencoba meringankan juga beban orang lain. Jadi ini yang diajarkan, kita korek, kita kuras sedemikian rupa kikir yang ada dalam hati itu, loba yang ada dalam hati itu, sehingga kemudian
mau memberi, mau membantu. Wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Ketika kikir itu sudah hilang, sudah dibongkar sedemikian rupa, disitulah kemenangan yang sesungguhnya itu didapatkan. Jadi dalam bahasa yang lebih dahsyat, mungkin bahasa yang lebih menggugah, itu bisa kita katakan ini merupakan salah satu rahasia hidup di mana banyak orang tidak tahu atau mungkin tidak mempercayainya, bahwa untuk mendapatkan kemudahan itu mudahkan orang lain, untuk mendapatkan pertolongan itu tolong orang lain. Karena Allah membukakan pintu kemudahan itu, pintu pertolongan itu ketika seorang hamba bergerak untuk memudahkan, menolong orang lain. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.